sini saya akan memaparkan materi hukum konstitusi, istilah konstitusi, pengertian konstitusi, klasifikasi konstitusi, tujuan konstitusi. Istilah konstitusi adalah jus atau use yang berarti hukum atau prinsip. Konstitusi dalam bahasa Inggris yaitu constitution. Konstitusi adalah undang-undang dasar. Dalam bahasa Yunani kuno, kata konstitusi berasal dari poltia, dan dalam bahasa Latin berasal dari kata constitutio. Dalam Yunani kuno tidak dikenal istilah constitutio atau jus sebagaimana di Romawi. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, artinya belum diformalkan sebagaimana konstitusi zaman sekarang ini. Menurut Profesor Dr. Gigi Fulnok mendefinisikan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai undang-undang yang tertinggi dalam negara yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara itu. Konstitusi menurut pengertian hukum adalah konstitusi dalam pengertian material yang meliputi norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang. Dalam teori politik, konsep konstitusi mencakup juga norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetisi dari organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Klasifikasi konstitusi terdiri dari: pertama, konstitusi dalam arti luas; kedua, konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit yaitu konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar atau UUD. Tujuan konstitusi: pertama, membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah; kedua, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat menurut C.V. Strong. Yang ketiga, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara, maka tujuan tertinggi itu adalah keadilan, ketertiban, perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama menurut Profesor Dr. Jimri Asidigigi. Sifat konstitusi: tolak ukur untuk menentukan suatu konstitusi bersifat fleksibel atau luas atau rigid atau kaku adalah apakah perubahan terhadap suatu konstitusi memerlukan prosedur istimewa atau sulit atau tidak. Jika perubahan konstitusi tidak memerlukan prosedur istimewa atau mudah, maka konstitusi itu fleksibel. Jika memerlukan prosedur istimewa atau sulit, maka konstitusi bersifat rigid. Contoh sifat konstitusi: konstitusi kerajaan Inggris dinyatakan fleksibel. Demikian pula konstitusi kerajaan Italia karena tidak ada prosedur khusus atau istimewa yang ditetapkan dalam perubahan konstitusi. Konstitusi Prancis bersifat kaku karena mewajibkan banyak prosedur khusus untuk mengubah undang-undang dasar. Konstitusi Amerika Serikat pun bersifat kaku karena tidak dapat diamandemen tanpa adanya prosedur istimewa. Nilai konstitusi: menurut Carl Lewistin dalam bukunya Reflection of the Value of Constitution, ungkapan adanya macam nilai konstitusi, artinya penilaian terhadap pelaksanaan norma atau bunyi pasal konstitusi dalam kenyataannya. 3 macam nilai konstitusi. Pertama, nilai normatif atau normative value. 2, nilai nominal atau nominal value. Ketiga, semantik atau semantical value. Nilai normatif atau normative value adalah suatu konstitusi berlaku dalam negara dan norma-normanya dilaksanakan dalam kenyataan. Nilai nominal atau nominal value suatu konstitusi berlaku dalam negara tetapi ada pasal-pasal tertentu atau sebagai norma konstitusi yang belum dilaksanakan. Nilai semantik atau semantical value suatu konstitusi berlaku dalam negara tetapi hanya dijadikan sebagai lip service, jargon, semboyan, dan pemanis pembenaran semata.